untuk penilaian-penilaian menjadi desa budaya ini tentu ada kriteria yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud. Betul. Ya, di antaranya sesuai dengan Undang-Undang itu nomor 52 tahun 2017 ya, tentang pemajuan kebudayaan. Di sana ada tercatat sejarah desa, ya kan. Kemudian adat istiadat di desa itu masih berjalan, masih berkembang. Kemudian didukung juga dengan adanya peninggalan-peninggalan sejarah seperti cagar budaya, dan kemudian masih kental pola masyarakatnya terhadap menjalankan adat istiadat. Nah, penilaian inilah menjadi salah satu indikator kenapa Desa Tanjung Mas ditetapkan sebagai desa budaya. Nah, didukung dengan juga sama-sama kita ketahui makam ayahanda Syekh Abdurrahman As-Singkili ya, yaitu Syekh Ali Al-Mansuri, itu berada di Desa Tanjung Mas. Nah, inilah faktor kenapa Desa Tanjung Mas ditetapkan menjadi desa budaya. Tidak menutup kemungkinan juga untuk program-program selanjutnya bisa desa-desa yang lain ketika kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud tadi terpenuhi. Ya. Begitulah gambaran awalnya. Iya, selain makam ayahanda Syekh Abdul Rauf yang Bang Manhar sebutkan, ada apa aja di Desa Tanjung Mas ini, Bang? Ini khusus kebudayaan dulu kita apa ya? Iya. Oke. Di program Desa Budaya ini tahapan pertama yang kita lakukan adalah tahapan temu kenali. Temu kenali ini mengidentifikasi potensi-potensi budaya yang ada di Desa Tanjung Mas. Ya. Nah, setelah 1 bulan lebih kita bergerak ya, menjalankan program temu kenali, ternyata sangat luar biasa. Di Desa Tanjung Mas itu tidak hanya makam ayahanda Syekh Abdurrahman As-Singkili, tetapi juga terdapat makam-makam kuno ya, dari bentuk batu nisannya yang diperkirakan itu sudah ada sejak abad ke-14 dan abad ke-15. Nah, itu kenapa kita tahu penelusuran awal dari gambar-gambar yang kita kirim ke tim ahli arkeologi. Nah, menyampaikan itu berkisar sekitar abad ke-14 dan 15. Nah, jika itu benar, maka peradaban di Tanjung Mas sudah dimulai sejak 500 tahun lebih yang lalu. Luar biasa ya, 500 tahun yang lalu ya, sudah ada peradaban di Tanjung Mas. Kemudian selain itu juga peninggalan-peninggalan sejarah yang lain juga masih ada di sana, seperti tulis tangan kitab dari Syekh Abdul Rauf ya. Kalau sesuai dengan undang-undang itu, kalau misalnya tulis tangan itu dikatakan manuskrip. Nah, manuskrip ini kalau sudah berusia lebih dari 50 tahun, artinya itu sudah bisa diusulkan sebagai cagar budaya. Nah, melihat kondisi itu, kalau kita lihat kitab itu sudah lebih dari 300 tahun. Lebih dari 300 tahun ya. Nah, itu tulisannya masih bisa dibaca. Masih bisa dibaca. Makanya sangat luar biasa, ternyata potensi Tanjung Mas itu yang selama ini terkesan dipeti-besikan. Nah, inilah kita menguak sejarah kembali. Dan dibongkar gitu ya. Dibongkar. Oke, baik ya. Menarik ya. Dan juga di situ ada masjid tertua ya, Bang ya? Masjid tertua. Masjid tertua. Masjid tertua. Kalau selama ini yang kita kenal itu masjid tertua itu ya mungkin Masjid Baitur Rahim di Pasar Singkil. Ya. Itu dibangun tahun 1909. Ya. Nah, penelusuran awal masjid tertua di Tanjung Mas itu Masjid Ubudiyah namanya. Menurut keterangan masyarakat di sana itu dibangun tahun 1844. Nah, artinya sudah 100 tahun lebih jaraknya dengan Masjid Baitur Rahim Pasar Singkil. Dan bangunan itu alhamdulillah masih sampai sekarang masih kokoh berdiri. Masih ori, Bang. Kalau rehabnya ada beberapa rehab ya Pak Kecil, seperti lantai, kemudian dinding dan atap dan lain-lain. Tapi masih ada kayu ya sekitar 4 tiang yang masih itu original mulai dari pertama pembangunan masjid itu. Itu memang posisinya berada di situ atau sudah pernah dipindahkan? Kalau menurut keterangan masyarakat itu sudah dipindah 3 kali Pak Kecil ya, 3 kali. 3 kali ya. Oke, baik ya.
menarik, kok bisa ada masjid tertua, kemudian terdapat makam-makam. Ini Tanjung Mas ini kerajaan atau apa nih? Atau desa bagaimana nih? Kok bisa banyak sekali sejarah-sejarahnya di situ? Mungkin Pak Ustadz Ali Sadikin bisa menyampaikan nih ya, selaku tokoh masyarakat setempat ya. Silakan Pak Ustadz. Oke, terima kasih Pak Saab. Ya. Untuk sementara kata-kata kehormatan kita pada Pak Kepala Desa kami yang sangat menyeport untuk perkembangan di desa kita Tanjung Mas, juga Pak BPG atau Badan Perusahaan Kampung, Pak Wanhar, yang juga tokoh agama Ustaz Amin Shah Pak Saab. Mungkin bisa kita sebut dengan pepatah itu, tak kenal maka tak sayang, mungkin seperti itu. Ya, Pak Ustadz. Ini untuk menyambung dari yang disampaikan oleh Pak Ustaz Wanhar tadi, bahwa memang saya asli lahir di desa Tanjung Mas tahun 74 gitu. Mungkin kalau dibanding dengan umur masjid ataupun makam-makam yang tertua, jauh saya lebih muda begitu. 74 itu hanya 46 tahun. Tapi karena mungkin dari orang-orang tua yang ada semacam lisan-kelisan gitu menyampaikan bahwa memang seperti itu. Apa maksud saya yang saya sampaikan tadi, tak kenal maka tak sayang. Artinya begitulah potensi di desa kita Tanjung Mas itu sendiri. Memang dari dulu gitu. Artinya kalau menurut sejarah dari lidah-lidah atau lisan-lisan orang-orang tua, bahwa kerajaan Tanjung Mas ini adalah suatu kerajaan yang tertua pada waktu itu, Simpang Kanan. Simpang Kanan yang ada di Empat Kanan itu dari Pemuka sampai Kuta Batu. Sehingga semasa umur saya saja, saya pernah ingat masa kecil kalau sholat Jumat itu dari Pemuka sampai Kuta Batu di situ di Masjid Ubudiah itu. Karena pada waktu itu masjid yang tertua dan juga sekaligus raja yang tertua di antara raja-raja yang ada di kecamatan Simpang Kanan itu sendiri, atau dari Pemuka sampai Kuta Batu. Nah, kemudian setelah berkembang, alhamdulillah sampai sekarang, walaupun masa itu sudah berkembang, tapi budaya-budaya yang seperti disampaikan Pak Biji tadi atau Pak Ustaz Wanhar tadi masih dipertahankan. Ada di sana 3 budaya yang kemungkinan seluruh Aceh Singkil dan Pemko Salam mungkin belum ada seperti itu. Pertama, penetapan kenduri Maulid misalnya. Di sana tanpa musyawarah, tanpa diumumkan, asal Pak Imamnya di sana atau Pak Keciknya menyampaikan kepada masyarakat bahwa di situ 12 Rabiul Awal, masyarakat sudah bersiap-siap langsung untuk melaksanakan kenduri Maulid itu sendiri tanpa ada musyawarah. Artinya nggak perlu dikasih surat undangan, rapat, nggak perlu gitu. Diumumkan bahwa 12 Rabiul Awal minggu depan. Masyarakat langsung berbondong-bondong untuk mempersiapkan hidangan untuk mengikuti acara itu sendiri. Ini yang pertama. Mungkin kalau daerah-daerah lain, desa-desa lain yang ada 116 kecamatan di Kabupaten Singkil, mungkin seperti itu hanya kita. Lalu yang kedua, misalnya kalau Jumatan itu, mereka hanya membaca 2 khutbah dengan bahasa Arab. Gitu. Tidak ada pakai pidato-pidato dia. Kalaupun ada misalnya pidato-pidato, itu adalah ustaz-ustaz yang mungkin dari pesantren luar yang datang ke situ musafir, sehingga kami persilahkan untuk khatib. Namun beliau melakukan khutbah itu dengan seperti biasa. Tapi kalau asli misalnya kita di sana, itu hanya bahasa Arab. Full bahasa Arab. Ini mungkin sebagai menjadi pusaka dari Tuan Syekh Abdul Rauf. Karena menurut pengetahuan yang ada di tokoh-tokoh masyarakat di sana, orang tua, bahwa Syekh Abdul Rauf itu dulu masa kecilnya di situ, sehingga makam ayahnya ada di sana seperti yang disampaikan oleh Pak Ustaz Wanhar tadi, ataupun makam dari Syekh Ali, orang tua daripada Syekh Abdul Rauf. Kemudian mungkin dari situlah mungkin khutbah itu tidak ada berubah sampai sekarang. Ini yang kedua, mungkin menjadi perbedaan dengan desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Desa. Baru yang kedua, penetapan 1 Ramadan. Di sana mungkin juga ada sedikit unik dengan desa-desa yang lain.
Kalau misalnya di desa lain mungkin menunggu dari hasil ru'yah dan hisab dari Kementerian Agama. Tapi kalau di sana ada khusus ilmu palakiahnya yang disebut dengan buang 55. Nah, buang 55 itu sehingga berkeyakinan tokoh masyarakat sana bahwa Ramadan itu tidak ada pernah 29 hari. Tetap 30 hari. Tidak pernah 29. Nah, gitu. Mau kapan dimulainya? Mau bareng dengan pemerintah tetap Mau dia? bareng, mau dia duluan, Ya. tapi dia tetap 30 hari. Jadi sehingga udah sampai umur kita, saya lah, Ya. kelahiran 74 begitu, berarti lebih kurang 46 atau 47 begitu. Ya. Belum pernah di sana 29 hari Ramadan. Belum pernah, tetap 30. Nah, begitu kemungkinan yang tidak ada di desa-desa lain yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Yang 3 macam tadi. Ya. Kemudian menurut penilaian kami, ini kan sebenarnya ini kalaulah dibuat dengan ayat Al-Quran alladzina hum yura'un, ya kan, orang-orang beramal ya itu tidak boleh begitu. Tapi maksud kami ini bukan untuk ria begitu. Ya. Tadi saya sampaikan kepada Pak Kepala Desa kami sebenarnya untuk acara yang seperti ini ya mungkin kalau ke Pak Kepala Desa saja pun menyampaikan kami sudah puas didampingi oleh Pak Ustadz Wanhar begitu. Tapi karena beliau ingin ya mungkin bawa rombongan, buat pengawal sehingga kami siap untuk mengawali beliau untuk berkembangnya desa Tanjung Mas ini. Saking semangatnya. Saking semangatnya. Karena kami sangat syukur nih Pak Sahab ya. Iya. Hampir begitu saya sampaikan tadi kelahiran saya sebagai putra asli daerah Tanjung Mas, itu menunjukkan lebih dari 4 kali pemilihan kepala desa di sana. Sudah 46 tahun atau 47 tahun. Iya. Artinya semasa saya di situ udah lebih dari 4 kepala desa. Jadi artinya begitu 4 kepala desa yang belakangan itu belum ada terangkat sejarah-sejarah yang seperti ini. Sehingga banyak batu-batu nisan yang ditemukan oleh tim dari Dinas Kebudayaan dan Pendidikan ini didampingi oleh Pak Ustadz Wanhar ini sudah banyak yang tertimbun. Bahkan ada di sedikit sana lokasi pusaka dari tanah orang tua di kebun saya. Karena saya sendiri nggak tahu kemarin tuh bahwa itu ada batu nisan yang dari tua sampai yang 500 tahun, 400 tahun yang sampai ke oleh Pak Wanhar. Tapi alhamdulillah begitu terpilihnya Pak Bicik kami, Pak Sabirin 2 tahun atau menjalani tahun yang kedua, sehingga alhamdulillah potensi budaya dan bahkan mungkin wisata religi mungkin insya Allah akan dikembangkan oleh Pak Bicik beserta tim yang lain, sehingga desa Tanjung Mas ini kembali terangkat begitu, sehingga nama-namanya sudah kurasa sampai ke dunia maya. Jadi kami sangat bersyukur dengan adanya Pak Beci ini. Sebenarnya yang Beci selama ini yang kemungkinan lupa tentang itu atau tidak teringat. Dan beliau ini sebenarnya asli putra Seping Baru ini, beliau ini yang warga Melawu. Padahal memang yang menjadi istri beliau ini adalah kakak kami yang warga Brutu, karena yang di desa Tanjung Mas itu dari raja pertama Indra Mulia yang dinobatkan oleh Iskandar Muda, itu warga Brutu. Sampai sekarang lah turun menurun itu warga Brutu adalah yang asli putra desa Tanjung Mas itu sendiri. Tapi alhamdulillah kalau warga Brutunya kemarin belum teringat tentang itu, alhamdulillah warga Melayu lah yang mengingatkan. Maka kami sangat bersyukur ini. Nah, sehingga bukan maksud ria, tapi ini supaya masyarakat kita Aceh Singkil pada khususnya tentukan positif salam juga pada umumnya, sehingga desa Tanjung Mas ini adalah satu desa yang sudah menjadi desa tertua begitu, sesuai dengan ditulis oleh almarhum Said Mudhar, mantan Bupati Aceh Selatan, bahwa desa Tanjung Mas inilah desa yang tertua dan desa-desa lainnya adalah raja-raja yang pendamping dari raja desa Tanjung Mas itu sendiri. Itu mungkin sekilas untuk pandangan kami sebagai tokoh masyarakat Aceh Singkil tentang desa Tanjung Mas itu sendiri. Pak Kepala Desa, tadi Pak Ustadz Ali Sadikin menyebut kalau ada rajanya. Bagaimana sekarang keturunannya? Apakah masih ada Pak Kecil? Apakah sudah didata nih siapa saja keturunannya, sudah yang generasi yang keberapa begitu Pak? Oh, kalau itu saat ini tadi kami udah juga rembuk dengan Kadis Pendidikan. Iya. Dan mulai hari ini kami akan mendata. Dan seperti batu-batu nisan itu rupanya nggak boleh dulu kita angkat. Ada nanti bidangnya.
Penting kita kalau memang ada dia di situ kita bersihkan. Tapi untuk tidak lanjut apanya nantilah disusun oleh pendamping dari Kementerian Pak Wanhar. Gitu Pak ya. Iya. Kalau dari Bang Wanhar sendiri Bang, sekarang kan lagi proses inventarisir nih. Iya. Inventarisir apa saja sih di situ ya. Sejauh ini